Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya elah bu, yang jawab belas ini doang, belas sono mana suaranya? Udah makan belum? Belum makan? Ini panitia kumaha ya? Ibu kan tahu bu, hukum jawab salam apa bu? Itu artinya kalau ada yang nggak jawab tapi dia nggak dengar salam saya, apa hukumnya? Dosa. Salam itu ada 3. Yang pertama wajib. Nih salam saya, assalamualaikum tadi. Artinya kalau ada yang ngedengerin salam terus salam yang nggak dijawab, dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, salam yang haram dijawab. Justru ini haram dijawab. Ada gitu Ustaz? Ada. Salam siapa? Salam imam pas lagi sholat. Jangan dijawab itu. Nah gelo ya tuh kalau dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, salam yang tidak diharapkan jawabannya. Salam siapa? Salam ketika kita lewat pemakaman kuburan. Karena kita sunnah untuk mengucapkan salam. Dan kata Nabi, mayat yang ada di dalam kubur itu menjawab sebenarnya bu. Itu pasti ngejawab. Cuma kita nggak ngedengar suaranya dan berharap nggak ngedengar. Kalau didengerin, kabur lah. Assalamualaikum ya ahlal kubur daraqamil mu'minin inna insyaallah bikum lahiqun. Waalaikumsalam. Apa yang terjadi? Kelar, nggak bakal lewat jalan itu lagi seumur hidup itu. Nah, salam itu doa. Ada 3 doa bu. Jadi saya ngedoain ibu 3. Assalamu yang pertama, ibu biar selamat. Nih pulang dari sini nggak ada yang jamin bisa selamat sampai rumah. Makanya salah satunya kita berdoa mudah-mudahan nih jawaban salam bisa memberikan keselamatan, bahkan selamat dari dunia sampai akhirat. Itu doa saya dari salam. Kalau ibu jawab, kalau dijawab. Yang kedua, warahmatullah. Apa arti rahmatullah? Kasih sayang dari Allah. Berarti ibu datang ke sini itu dapat kasih sayang dari Allah bu. Yang ketiga, wabarakatuh. Berasal dari kata-kata al-barakat. Al-barakat berarti ibu pulang dari sini dapat berkah, berkat lagi. Ada berkatnya? Ada? Aman berarti. Ntar saya WA istri dulu dah ya, jangan masak ya. Kadang-kadang kan gitu bu, Ustadz kan nggak, ini mah kalau di tempat lain pulang dibawain besek. Pernah ceramah di Sukamakmur 2 karung sayur dikasih. Enggak, itu mah di tempat lain, saya lagi cerita gitu kan. Bawa besek banyak, pas sampai rumah itu bikinnya pagi bu, naiknya telat banget saya jam 11. Bukan nyinggung ya, di tempat lain jam 11 ya, sampai rumah jam 2 malam. Pagi-paginya istri udah pada makan, kelaparan. Pas dilihat semua ternyata udah pada basi. Gara-garanya apa? Acarnya tumpah kemana-mana. Nah itu ya, tapi nggak apa-apa. Setelah itu alhamdulillah pada mencret semuanya sekeluarga. Ya, salamnya dijawab supaya kita dapat doa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, fa wasdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَقَالَ أَيْضًا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَقَالَ رسول صلى الله عليه وسلم أيضا الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الآمنين أما بعد. وقال Iwan Fals fi syi'rihi, kalau cinta sudah dibuat jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh oh ya, oh ya, oh. Udah hafal semuanya. Alhamdulillah ibu sehat, bapak sehat. Sebelum saya lanjutkan, saya izin ngucapin nih, namanya udah ada di sini bu, nggak enak kalau nggak dibaca penghormatan. Nah, DP-nya udah masuk soalnya. Yang saya muliakan Ketua DKM Masjid An-Nur
Orang tua kita, guru kita, Bapak Ruhadi Majid, semoga Allah sehatkan beliau dan keluarga, amin. Yang saya muliakan seluruh jajaran takmir dan mustasyar DKM An-Nur, Bapak Kepala Dusun Jater, Bapak Sunerdi Oceng, Bapak Ketua Pembangunan Masjid An-Nur, Bapak Haji Agus Nur Kowi, Bapak Ketua RT dari RT 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Ibu-ibu Majelis Taklim An-Nur, seluruh tim Kori Riyadul Aliyah Cisembur Bogor, Bapak RW 08, Bapak Misar, yang gak disebutin mohon maaf, bukan saya tidak sopan, emang kagak ditulisin di sini. Alhamdulillah Ibu, kita berkumpul dalam rangka apa ini? Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1446H garis singit 2024M mentransformer, transformasi nilai-nilai iman, Islam dan ihsan dalam kehidupan. Host, ini ada host Patrio Kori Ponpes Riyadul Aliyah Cisembur Bogor. Ini foto siapa Bu? Narji. Bu, dibilang Narji Bu. Pernah lihat saya? Ibu pernah nonton di TV apa? Indosiar. Acaranya patroli. Tahu Bu, ada peserta tahun kemarin yang ada mamah dedehnya di Indosiar pas lagi makan sahur. Ada yang membawa nama Bogor, ada yang dapat juara 3, itu aku. Alhamdulillah. Saya senang di sini bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf kalau mungkin mata saya akan lebih banyak ke ibu-ibunya Pak, karena emang di mana-mana pengajian kalau nggak ada emak-emaknya nggak rame. Kenapa saya lebih senang ke ibu-ibu? Ketawanya cepet. Beda sama bapak-bapak, dari tadi saya liatin ada loading 13 detik baru ketawa. Tuh, ibu mah cepet, saya baru ngomong doang udah pada ketawa. Coba bapak dari tadi. Loading lama, jadi udah Bu, ngaji maulid mah bawa gembira ya. Kayak kata MC tadi, semuanya kita berbagi gembira, berbagi kebaikan, berbagi harta, berbagi senyum, berbagi rezeki, berbagi segala hal yang kita miliki. Itulah esensi daripada maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dilahirkannya Nabi Muhammad itu merupakan fabidzalika falyafrahu, itu merupakan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia. Jadi kalau ibu-ibu di sini datang ke sini masih belum bahagia, dipertanyakan cintanya ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Karena saya lihat dari tadi ada sebagian ibu-ibu di sini yang tampangnya tampang susah banget. Dan biasanya ibu-ibu kalau susah permasalahannya karena dia jarang dibagi doa. Pak, nah ini suara hati Pak sebenarnya Pak. Saya nggak ngomong. Kenapa? Maksudnya begini, Aisyah pernah minta sesuatu ke Nabi. Aisyah, istrinya Nabi Bu. Aisyah, istri Nabi. Aisyah, istri Nabi. Aisyah. Ya Rasul, ud'ullah li. Kalau bahasa kitanya mah, ya doain aku dong. Istri solehah mintanya gitu. Bapak pernah nggak kedatangan istri minta sesuatu? Ayah, minta sesuatu dong. Pasti bapak curiganya minta apa? Yo. Jawab kan Pak? Saya mah nggak ngomong Pak. Aisyah sekalinya datang ke suaminya tercinta, mintanya doa dari huruf D juga, cuma tiga huruf, ibu mah 4. Ud'ullah li, ya Rasul, doain aku dong. Akhirnya didoain sama Nabi. Allahumma ghfir li Aisyah. Ya Allah, ampunilah Aisyah ya Allah. Ma zahara minha wa ma batan. Dosa-dosa yang lalu maupun dosa-dosa yang akan datang, dosa-dosa yang nampak maupun dosa-dosa yang tidak nampak. Ma zahara minha wa ma batan, ma taqaddamat wa ma ta'akhkharat. Doanya cuma itu doang. Senangnya bukan main Bu. Aisyah mendengar Nabi doa langsung histeris, wajahnya merona merah.
Aisyah, ini kalau bahasa Inggrisnya gitu ya, kunaon menibingah pisan gitu, pakai bala afro. Gimana aku nggak seneng ya Rasulullah? Yang ngedoain adalah suamiku yang paling ku cintai. Yang mendoakanku adalah seorang Habibullah, kekasih Allah. Yang mendoakanku adalah seorang Rasulullah, utusan Allah. Yang idza da'a, apabila berdoa nggak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aku didoakan olehmu pakai bala afro. Gimana saya nggak gembira ya Rasulullah? Itu ngomong kayak gitu mukanya merah, Bu. Makanya beliau dijuluki Humairah, yang kemerah-merahan. Di sini juga banyak yang kemerah-merahan. Tapi merahnya pakai baskom. Nabi ngedengar Aisyah, kamu cuma didoain gitu aja udah seneng banget. Itu saking senengnya jatuh ke pangkuan Nabi, kepala Aisyah diusap-usap sama Nabi. Masya Allah. Ibu pernah nggak Bu kayak gitu Bu? Hati-hati Bu, takutnya suami ibu tangannya megang palu pisang. Diusap-usap Nabi sambil ngomong, Aisyah, sebenarnya aku berdoa kayak gitu bukan cuma ke kamu doang, tapi aku berdoa seperti itu juga untuk umat-umatku. Dan itu kulakukan fi kulli sholati, dalam setiap sholatku aku selalu berdoa, ya Allah ampuni dosa umat-umatku yang lalu, yang akan datang, yang nampak maupun dosa-dosa yang tidak tampak. Tuh, gara-gara kisah romantisme Nabi dan Aisyah bocor ke kita betapa sayangnya Nabi sama umatku, betapa beliau habiskan waktunya untuk kita. Jadi kalau cuma nyumbang iuran 50.000 demi maulid ini nggak ada apa-apanya dibanding perjuangan Nabi sama kita. Tandain panitia yang iurannya di bawah 50.000. Nyenengin Rasulullah pasalnya sih, tau gak setiap hari. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Kita kapan nyebut nama Nabi Bu? Paling waktu sholat. Pernah gitu ibu berantem sama suami sholawatan? Enggak pernah saya dengar. Selawat Nabi ingat ke kita terus Bu, masalahnya kita kapan ingat ke Nabi? Coba ibu kalau misalnya bisa dawamin selawatan, lagi gendong anak, pengen tidurin anak, selawatin Salatullah, salamullah. Kan enak. Jadi anak terekam dalam otaknya selawat, jadi harmonis hidup. Kalau hidup di rumah tangga udah harmonis, female aman Bu, bersatu semuanya. Tiap marah selawatan. Ibu lagi kesel sama laki, minta duit nggak dibagi-bagi. Gara-garanya apa? Abang nggak ngelihat saya malu kemarin. Yang lain bajunya kompak warna ungu, saya doang jilbabnya warna hitam. Yang lain udah lunas, saya udah 2 kali bayar belum lunas-lunas. Misalnya Bu, ini di tempat lain ya. Ibu lagi kesel sama suami, nggak bagi-bagi duit, selawatin Bu. Anaknya dengernya juga enak. Ibu tinggal selawatin, nadain aja siapa nama suami ibu. Komar, Komarun, Komarun. Jadi enak. Suami yang ngebales nama istrinya Rodia, dia selawatin, ya Rodia, ya Rodia, ya Toibah. Istri kan marah-marah, ya Allah. Nah, itu kalau dibudayain selawat Bu, berkah hidup mah, insya Allah itu tanda kita ingat kena Nabi. Tukang tahu bulat aja tiap bulan maulid di tempat saya ganti nada jadi selawatan. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an, masih anget, diganti nadanya sama dia. Tahu bulat digorengnya dadakan 500-an, masih anget tahu. Udah jangan disambung lah, selawat itu di tahu bulat. Nggak apa-apa Bang, tahu bulat, mudah-mudahan berkah semuanya. Karena sekarang apa-apa udah keliling, lagi viral sekarang gerobak kuling. Tahu? Gerobak kuling tahu tuh, yang warna ungu, yang jualan es pinggir jalan. Bocil tahu gerobak kuling, yang jualan es, yang haus keliling. Nah itu kuling. Keren itu, sekarang inovasi sekarang, Masya Allah.
Nah Bu, intinya sekalinya istri minta ke suami, yang dipinta adalah duit lagi, baik, doa. Emang apa sih? Ini pada duit semua Pak. Pak, ini mohon maaf nih Pak, ini mah biasanya istri itu Pak sebenarnya setia Pak, sama seperti Aisyah. Istri-istri ini, ibu-ibu ini sebenarnya mereka sayang Pak sama kita. Cuma syaratnya yang penting Bapak kudu sering-sering bagi doa. Astagfirullahaladzim, duit lagi baik. Artinya apa Pak? Bapak mau pergi 3 hari ninggalin istri di rumah, istri mah gak bakal protes Pak. Yang penting Bapak ninggalin. Lu dengerin apa Pak? Jangan saya ngomong Pak. Salah lagi saya ngomong. Artinya Bapak mau mukanya hitam, istri mah bodo amat. Mau mukanya belang, kajian daing, mau mukanya penyok kayak apapun, sayang sama kita. Yang penting di rekening Bapak banyak. Dengerin Pak. Dan kondisi ini gak peduli Bapak lagi punya banyak tunggakan, gak perlu tahu. Yang tahu-tahu Bapak kalau udah sampai di rumah harus siap nyisihin. Dengerin Pak, saya belain Bu, saya belain. Dan ibu juga harus paham, survei membuktikan mayoritas kebanyakan seorang suami lebih cepat mati daripada istri. Survei, coba dah tanya orang-orang tua kita, rata-rata yang duluan meninggal bapak, rata-rata, meskipun ada juga yang ibu, tapi kebanyakan bapak duluan yang cepat meninggal. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih ada panjang umur semuanya. Coba kalau kita teliti Bu, kenapa seorang suami lebih cepat mati daripada istrinya? Karena capek mikirin. Jadi kita lagi dibunuh sebenarnya pelan-pelan Pak. Ya Allah, alhamdulillah. Itu baru urusan rumah tangga, duit. Ini bahasa hati, belum ngurusin bocil-bocil. Ini jajannya belum. Dan jajan anak sekarang mah nggak tanggung-tanggung Pak. Dulu kalau kita punya anak, nih zaman dulu, bocah mau disunatin, Tom, entar mau sunat mau dibagi apa Bapak? Apa jawabannya? Sepeda, zaman dulu, anak dulu. Tapi ibu tanya sama anak-anak zaman sekarang Bu, di bocah-bocah anak-anak kita, ntar kalau mau disunat, mama mau beliin apa? Apa jawabannya? HP. Itu pasti jawaban bocah. Dan nggak salah Bu, nggak salah. Dunia mereka memang seperti itu. Apalagi kalau anak megang HP, posisinya bukan begini, tapi posisinya begini. Nah itu lagi tanda-tanda tuh. Lagi ngapain? Ngaji Al-Quran, baca Al-Quran dia. Nah, ini anak-anak. Dan kadang-kadang ibu kalau salah ngedidik anak nggak sesuai dengan ajaran Rasulullah, susah Bu. Bocah kalau udah anteng di game online Bu, apalagi game sekarang, apa namanya yang paling terkenal? Tuh, ibu tahu nggak itu sayur apa Bu? Tanya Pak Joko dah. Ada nggak sayur FF? Bocah kalau udah kena ini Bu, hati-hati. Ya. Dan ibu nasehatin atau ajak mandi, ajak ngaji, nggak bakal masuk. Dia kalau udah duduk segini sama teman-temannya di pos gitu kan, ya sambil ongkang-ongkang kaki. Woi, ribet gua. Iya, awas ada musuh, ada dua di situ. Gua minta kali 8. Oke. Bro, ada empor gak? Amunisi gua habis nih. Oke, yuk. Bro, ada 228. Pocinki. Oke, siap. Ibu datang, posisi anak lagi gini, nggak bakal masuk. Betul nggak Bu? Kapan jaraknya? Ibu masuk dulu ke dunia dia. Ibu tanya, AA lagi main apa? Ini mah, aku lagi mabar. Oh, tinggal berapa orang? 4 lagi Mama. Oh, main apa? 2 pas sekuat Mama. Ini 1 lagi mau nih aku menang. Nih Mama, ada musuhnya nih Mama. Ini cekrek, Mama aku menang, winner, chicken dinner. Ibu nggak tahu kan? Itu bahasa PUBG, bahasa ML-nya we are victory. Ibu nggak tahu kan?
Nah pas dia udah menang baru ya udah yuk kita mandi yuk, ayo mama kita mandi, baru mau. Tubuh ngajak anak zaman sekarang, ini baru anaknya, bapaknya lain lagi. Itu kalau bapak yang benar ngajakin ke Al-Quran, ngajak ngaji. Tapi kalau yang nggak benar, mana duit yang 50.000 tadi? Mana pak? Mau depok dulu di Alfamart, mau top up. Ujung-ujungnya judi online. Sial jangkalan banget tuh emang. Buat bapak-bapak di sini yang dengar suara saya, capek saya ngomong di berbagai tempat. Orang yang masih judi online, nih ya, siapapun yang dengar suara saya dan masih main judi online, saya supaya blangsak hidupnya. Nggak bakal berkah bu. Lagunya udah jelas, judi. Jadi hitet. Nggak bakal berkah. Online lagi, masih mendingan togel. Nggak ada yang ngatur. Untung-untungan nasib. Ini judi online, judi mah udah kayak junub pak. Harta judi disedekahin jadi pahala, nggak bakal. Orang junub bisa sholat, nggak bisa. Wajib sholat, tetap wajib. Orang junub bisa baca Al-Quran, nggak boleh sampai dia bersuci. Orang junub boleh masuk masjid, nggak boleh. Sama orang-orang yang judi juga kayak orang yang junub. Dengan harta yang dia miliki dari hasil keuntungan, mau berbuat kebaikan apa? Kan nggak enak. MC ngumumin, alhamdulillah DKM An-Nur dapat sumbangan 50 juta hasil dari kencelengan judi. Gak enak banget dengerin kayak gitu. Ya ibu, kalau masih ada suami ini yang suka main judi atau suka top up, hati-hati ya. Sekarang kita fokus kembali ke anak-anak kita dulu, karena ini ajaran Rasulullah juga untuk istausu, berikan wasiat kepada anak-anak kita dengan kebaikan. Ya adik-adik semuanya suka ngaji nggak? Suka. Ibu-ibunya di sini suka ngaji nggak? Bapak-bapak suka ngaji nggak pak? Ibu, di sini ada pengajian nggak sih? Tiap hari? Sabtu? Kamis? Bapak-bapaknya ada pengajian? Tiap hari? Ahad subuh. Coba, saya pengen tahu mana yang lebih rajin ngajinya ibu atau bapak. Ayo ngaji, serius sedikit. Dari tadi bercanda wae. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung ayatnya. Nah adik-adik ntar, gilirannya kalian ada. Sambung ayatnya bu. Yang bapak-bapak diem dulu. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Sayasla naran dhata lahab. Fi jidha. Cakep, tawan, suka ngaji. Ibu, yang sebelah sini semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna sya'. Ini baru orang-orang ibu-ibu female rajin ngajinya. Keren tuh. Adik-adik, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Wa takunul jibalu kal'ahnil manfush. Keren, udah dia udah nyaut. Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu subha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ini kapan mau ngajinya kalau kayak gini? Saya mah nggak apa-apa. Ibu, masalahnya kalau sama ibu-ibu apa aja enak. Diajak selawat, ayo nyanyi cepet toniknya. Kalau cinta sudah membara, kasih. Hati pasti menggebu-gebu. Enak kalau udah sama ibu-ibu urusan apa aja diajak asik pak, bener. Nah, ya makanya saya mah sering girangin emak-emak pak, ya. Karena saya tahu tampang susah semua pak dari rumah. Ini udah bawa gembira aja. Ilmu saya, ilmu nggak jelas bu ya. Yang penting bahagia. Ngaji mah emang kudu bahagia. Kalau ditanya susah, emang udah 7 turunan. Kita yang ke-8 belaksak pisang. Tapi soal rezeki ibu nggak usah takut. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit sudah ada rezeki buat kita bu. Tugas kita adalah menjemput.
Rezeki itu ada dua. Ada rezeki yang harus dijemput, ada rezeki yang tidak perlu dijemput. Apa contoh rezeki yang harus dijemput? Bekerja. Ada yang nge-grab, ada yang ojek online, ada yang kerja di SPBU, ada yang jualan ini, jualan itu. Rezeki harus dijemput. Ada yang nggak perlu dijemput. Ibu diam-diam, ujuk-ujuk. Ada yang nanya, Pak Ustadz, nomor rekeningnya berapa? Itu pertanyaan paling membahagiakan itu. Bener Pak, pertanyaan paling membahagiakan itu. Dan saya dari tadi ngomong di sini foto-foto, nggak ada satupun yang nanya, Rob, nomor rekening Pak Ustadz berapa? Nggak apa-apa, enggak, ini mah cerita, ya. Makanya yang paling bahagia mah udah bener dah, istri Ustadz udah paling bahagia. Iyalah setiap ceramah 3 juta di tempat lain, mas saya lagi cerita tempat lain. Enggak. Pak, mohon maaf, kalau bapak dapat Ustadz minta ceramah ditarifkan, gak usah diundang lagi, haram. Kata siapa? Allah yang bilang, ittabi'u, dalam surat Yasin, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ittabi'u, ikutilah man la yas'alukum ajra, orang-orang yang gak pernah minta upah, minta tarif, wa hum muhtadun, itulah orang yang bisa memberi petunjuk hidayah. Jadi kalau ibu undang Ustadz, itu Ustadz udah naripin, kalau enggak 3 juta nggak mau datang, jangan lagi undang tuh Ustadz. Jadi haram. Maka saya nggak pernah berpikir amplop. Enggak juga. Sihnya nggak pernah apa bener. Kenapa? Panitia udah mikirin, ngapain saya mikirin lagi? Yang penting saya dakwah dengan ikhlas. Soal rezeki mah, ya kadang-kadang memang godaan, betul. Saya udah pernah di TV, ibu lihat. Kadang-kadang ini lagi musim maulid Ustadz, hampir tiap hari undangan masuk. Ada telepon, kemarin saya angkat telepon, saya kira dari leasing tagihan, padahal belum jatuh tanggal. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustadz Fikri. Iya. Ini ibu siapa? Mohon maaf Pak Ustadz, nih kami dari Majelis Taklim An-Nur. Oh, iya ibu, ada yang bisa saya bantu? Ustadz, kami mau ngadain maulid. Iya. Terus kami mau manggil Pak Ustadz. Kira-kira berapa ya Ustadz? Manggil Ustadz? Ya gratis Bu, ibu panggil deh saya. Nggak minta duit kok, saya nengok kok. Bukan gitu Pak Ustadz, maksud saya mau ngundang Ustadz. Oh, ya saya mah nggak pernah Bu nentuin, ya sepantasnya aja, seikhlasnya aja. Enggak juga kalau udah saya janji, mas saya datang kok, bensin saya yang nanggung, semua saya yang nanggung. Ya maksudnya biar kami panitia bisa siap-siap Pak Ustadz. Ya ibu, yang penting kalau saya waktu Bu, kadang-kadang Sabtu Minggu udah bentrok. Ibu Sabtu Minggu enggak? Oh enggak kok, kita ngikutin waktu Pak Ustadz aja, kapan? Ya saya sedianya tanggal 23 September gimana? Besok? Udah hari ini kan ya? Ya bisa nggak Bu? Oh ya udah, bisa Pak Ustadz, nanti saya kabarin ya. Cuma Pak Ustadz kan saya nggak enak nyampein ke ketua majelisnya. Berapa ya kira-kira ya? Ya saya mah udah jawab, ibu nggak boleh kan? Dosa kalau saya nyebut angka Bu. Ya, enggak, saya ngedenger nih, mohon maaf ya Pak Ustadz ya. Ini kata teman saya dapat nomor Pak Ustadz dari dia. Katanya Pak Ustadz kalau nggak 3 juta nggak bisa datang, nggak mau datang. Astagfirullahaladzim. Fitnah Bu itu. Jangankan 3 juta Bu, 5 juta aja saya datang kok Bu. Kadang-kadang saya dapat minta kayak gitu. Ya Allah ya Rabbi. Maka nggak usah. Haram bagi seorang Ustadz kalau diundang narif. Dan dosa bagi orang yang ngundang kalau udah ngundang nggak kasih apa-apa ke ustadznya. Apa dalilnya? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Wajib itu. Berarti kalau nggak dimuliain, dosa dia. Ini masih di tempat lain. Di sini mah enggak, udah saya keluarga semua, enggak. Udah pada ngerti deh nanti. Udah pada gede, nggak usah diomong. Ya. Ya Bu, Masya Allah, ini mah jadi pelajaran buat semuanya. Insya Allah, rezeki mah udah diatur oleh Allah, nggak akan ketukar. Bisa jadi dengan ibu punya anak-anak yang soleh, ini anak jadi rezeki buat ibu-ibu semuanya. Ya, bapak dengan memiliki istri yang soleha, yang rajin ngaji Al-Quran, insya Allah itu dari rezeki buat kita Pak. La'allaka turzaqu bihi. Siapa tahu dengan adanya orang-orang baik, kau diberikan rezeki karena dia. Itu Nabi pernah ngomong kayak gitu, gara-gara dia adik kakak nanya ke Nabi, ya Nabi saya punya adik malas banget kerjanya, ngaji mulu, saya doang yang kerja. Apa kata Nabi? La'allaka turzaqu bihi. Ente itu gara-gara adik ente ngaji tuh, ente dikasih rezeki sama Allah tuh. Maka bapak, kalau istri di rumah nggak bekerja, biarkan dia yang jadi sumber pemancing rezeki untuk bapak di sana. Adik-adik seneng ngaji di sini? Ngaji nggak?
Ngaji alhamdulillah. Siapa yang hafal surat Al-Qari'ah? Ayo maju ke depan. Yang hafal surat Amma Yatasaalun maju ke depan. Pak Ustadz mau kasih buku dan yang ada di kantong Pak Ustadz buat dia. Ayo maju, satu orang. 3 orang nggak apa-apa. Ayo maju. Maju. Yuk. Satu orang. Ayo, buruan. Waktunya terbatas. Cepetan. Siapa aja? Yang Ya akhwat, yang ikhwan. Ayo. perempuan. Ini baru dari Pak Ustadz, belum dari yang lainnya. Ayo Neng sini, mau maju. Masih ada baju koko Ustaz. Maju sini. Buat anak-anak. Neng sini. Ada baju koko juga, ntar. Ayo yang laki-laki maju 1 orang. Ayo sini. Cepetan, durasi, cepetan. Ayo panitia. Ayo Neng mau maju. Ayo sini. Masya Allah. Tangan. Ayo ada lagi 3 orang. 3 orang. Agus. Sini Neng. Ayo cepetan. Ayo sini. Nah, ini pemberani nih. Ini insya Allah jadi Sri Kandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng siapa namanya? Farin. Kayak nama ikan ya. Tapi nggak apa-apa. Farin apa? Nama lengkapnya? Aisyah Farin Mawardin. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Walaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhirati wal ula. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awsaha. Wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna libasa. Waja'alna nawmakum subata. Waja'alna nahara wa khalaqnakum azwaja. Waja'alna nawmakum subata. Waja'alna al-laila libasa. Waja'alna an-nahara ma'asha. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Waja'alna sirajan wahhaja. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Linukhrija bihi habban wa nabata. Wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Linukhrija bihi wasayiratil jibalu fakanat saraba. Illa hamiman wa ghassaqa. Inna jahannama kanat mirsada. Littaqina ma'aba. Labithina fiha ahqaba. La yadukuna fiha wallan wala kadzaba. Illa hamiman wa ghassaqa. Littaqina ma'aba. Labithina fiha ahqaba. La yadukuna fiha bardan wala syaraba. Illa hamiman wa ghassaqa. Jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaba. Inna lil muttaqina ma'aba. Hadaika wa atnaba. Wa kawa'iba atraba. Wa
فادهاقا لا يذوقون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات وما رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني Alhamdulillah, Masya Allah. Ya baik, sekarang MC. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, bukan mau memberikan hadiah maksudnya. Udah deg-degan, baik ini. Dia udah tahu gua nih tadi tanya nih. Masya Allah. Ibu, selama masih ada ahlul Quran generasi kita, yakin female aman sentosa. Allah jauhkan kita dari musibah mara bahaya. Ini berkat adik-adik kita, berkat Neng namanya Farin, Neng Zalfa, berkat AA Amar. Insya Allah anak-anak kita jadi ahlul Quran, Bu. Ibu harus bangga, insya Allah. Dan buat bapak-bapak yang nggak hafal, bukan bangga Pak, malu Pak, malu. Ini surat yang paling terakhir di juz amma Pak, dan ayatnya nggak pendek. Ini bisa ngapalin Pak. Kenapa? Memorinya memori otak golden age, memori emas semua. Karena belum terkontaminasi dengan maksiat. Beda dengan kita, ketika berbuat satu maksiat, noktah akan membenak di dalam hati. Maka al ilmu nur, ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda lil asi. Cahaya Allah tidak akan bisa diberikan petunjuk kepada orang-orang yang ahli maksiat. Insya Allah, Zalfa, Amar, Farid, hati yang sudah dibentengi dari kecilnya dengan Al-Quran, aman sampai sejahtera besoknya nanti ketika dia sudah dewasa, nggak akan berpikir berbuat maksiat. Kenapa? Karena kalau seorang penghafal Quran berani-berani berbuat maksiat, taruhannya hafalannya lupa. Ketika hafalan lupa, itu artinya dia meremehkan Al-Quran. Maka bagaimana agar Al-Quran itu tidak lupa? Dia ulang-ulang. Maka jalannya jalan Al-Quran, suaranya suara Al-Quran, tatapannya tatapan Al-Quran, senyumnya senyum Al-Quran, keluarganya keluarga Al-Quran. Dan karena Pak Ustadz belum dikasih amplop, jadi yang ada bea di kantong. Kalau tadi 50 ribuan, ini buat Neng, buat Neng. Masya Allah, tepuk tangan. Ini buat Neng, dan khusus buat Neng Farin. Ambil semuanya Neng, khusus buat Neng Farin. Pak Ustadz tambahkan satu buku, insya Allah. Neng Farin nanti kalau udah dewasa harus jadi penghafal Al-Quran ya. Nih, ini buku tulisan Pak Ustadz, notifikasi surga untuk orang bertakwa. Bapak ada di sini? Ada hadir di sini? ada Pak Ustadz ya? Oh, Masya Pak Allah. Haji Agus. Masya Allah. Bilangin sama Pak Ustadz, ini di buku, di halaman terakhir ada nomor rekening Pak Ustadz Fikri gitu. Alhamdulillah. Baik, tepuk tangan untuk anak-anak kita. Masya Allah. Silakan kembali, silakan. Masya Allah. Makasih ya Neng ya. Masya Allah. Makasih Amar. Masya Allah Hafiz. Makasih Neng Farin. Masya Allah Hafizah. Masya Allah. Amin. Bu, seneng gak Bu punya anak kayak gitu Bu? Pengen gak punya anak kayak gitu? Pengen gak punya suami kayak gitu? Mustahil. Otak pikirannya udah duit gimana? Ntar lo ini sampai jam berapa ini kita ini? Biasanya Ustadz ceramah berapa jam di sini? 3 jam? 3 jam? Udah berapa Ustadz yang mati di sini Bang? Saya tahu kenapa panitia nyiapin ini. Biar siap Ustadz Fikri kalau ceramah sampai gumoh-gumoh kayak gini. Ini kalau udah habis ini MC datengin Ustadz, kan ibu basah Ustadz. Ya. Nggak apa-apa Bu, biar senang semuanya, biar bahagia. Itu Al-Quran. Nanti habis belajar Al-Quran, adik-adik belajar bahasa Arab. Habis belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggris. Harus. Guru saya Kiai Ali Mustafa Yakub mewajibkan santrinya bisa 2 bahasa itu. Karena kalau belajar bahasa Inggris, kita bisa dakwah bukan cuma di Gunung Sindur dan Rawakalong, tapi bisa ke Los Angeles. Belok dikit Pasar Jengkol, lurus dikit Pamulang itu mah Victor.
Gampang belajar bahasa Inggris. Kan banyak ibu tahu produk Inggris. Good time, good. Good artinya baik. Time, waktu. Good time, biskuit. Online, on, aktif. Line, garis. Online, dilihat doang tapi gak dibaca-baca, sedih. Ya, close up, close tutup, up naik, close up, odol. Sunlight, sun, matahari, light bersinar, sunlight, sabun cuci piring. Ya rata-rata kayak gitu. Go, pergi, blok, blokir, pergi. Ya, nggak apa-apa bu. Belajar, adik-adik belajar ya. Nanti ngomong. You have to talk English language. Alaika an tatahaddas aidan bil lughati al arabiyyah. Ana hatta astati'a an akhtuba bainakum jami'an bil lughati al arabiyyah. Law kuntum tafhamuna ma aqul fi hadha al ihtifal an nabawi al sharif nabiyuna sallallahu alaihi wasallam ayuha al jama'ah an-nabi bi ismihi 'allamana al karamah wal husna fi at-tasmiyah. If you know from the name of Prophet sallallahu alaihi wasallam, dari namanya aja bu, jangankan bicara akhlaquhu wa sifatuhu subhana, dari akhlaknya gak usah diragukan, dari sifatnya gak perlu diragukan. Tapi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari namanya aja udah ada kemuliaan bu. Betul? Apa arti Muhammad? Yang terpuji. Arti Muhammad yang terpuji. Bang, saya pengen turun ke bawah bang, ada mic yang portable nggak? Minjem dah. Saya pengen tahu nama-nama di sini. Punten. Siap. Saya pengen turun, pengen tahu nama-nama anak-anak kita di sini. Sama nggak? Karena sunnah namain anak kita dengan nama yang baik-baik. Karena Nabi senang mendoakan seseorang sesuai dengan namanya. Misalnya ini si AA siapa namanya? Ilmi. Apa arti ilmi? Ini anak insya Allah jadi anak yang berilmu. Nama lengkapnya Ilmi apa? Muhammad Ilmi. Ada nama Nabi Muhammad. Ini kedua orang tuanya cinta dengan Rasulullah. Insya Allah ini anak akhlaknya jadi akhlak Nabi Muhammad, gedenya jadi orang yang berilmu. Ilmu itu ada dua, ada ilmu putih, ada ilmu hitam. Mau ilmu yang mana? Ilmu putih. Siapa namanya? Nama lengkapnya? Fauzan Alvin Nur. Fauzan artinya kemenangan, Alvin artinya 1000, Nur artinya cahaya. Ini anak kalau main belum menang 1000 kali belum bercahaya. Bukan. Insya Allah ini anak orang tuanya berharap akan menjadi cahaya yang menyinari ribuan kemenangan di dunia dan akhirat. Tuh artinya cakep, keren ibu-ibu di female dengan namain anaknya. Siapa namanya? Raditya. Kenapa dinamakan Raditya? Karena bapak ibunya suka nonton Raditya. Enggak, nama lengkapnya siapa? Raditya Dwi Pangestu. Raditya. Yang saya cari yang bahasa Arab. Biar jadi doa. Siapa namanya? Malik apa? Malik Yaumiddin. Malik apa? Nama lengkapnya? Oke. Kenapa dinamakan Malik? Malik itu artinya raja, penguasa. Insya Allah ini anak suatu saat akan menjadi penguasa. Mau di pasar mana? Menguasain pasar apa? Insya Allah jadi penguasa kebaikan. Insya Allah, amin. Siapa namanya? Eksa apa? Pandu Firdaus Abayaki. Saya ambil nama bayi hakinya aja. Kalau dia namanya Eksa itu kayak merek permen. Exos itu. Exos. Bayi haki itu adalah nama seorang ulama hadis, Imam Bayi Haki. Insya Allah ini anak nanti akan menjadi ulama seperti Imam Bayi Haki. Udah tahu nih mah. Ini Zain apa? Zain Al-Malik. Zain, apa arti Zain? Hiasan. Al-Malik, raja. Insya Allah ini anak akan menjadi hiasan bagi para raja-raja. Amin. Mau naik jet pribadi nggak? Mau naik nggak? Ke Los Angeles naik jet pribadi, jadi raja makan bebas. Tuh, nih anak-anak semua artinya keren-keren. Ibunya ada di kita, dulu waktu juhur. Siapa namanya Umi?
Siti Khadijah. Siti Khadijah. Masya Allah. Pasti nama suami ibu Muhammad. Masya Allah. Ya Allah. Akhirnya ketemu. Kenapa dinamakan ini bu keren, keren. Ini nama yang keren. Yang kata orang zaman sekarang nama-nama Siti Khadijah Aisyah nama klasik dan nama kuno. Padahal itu nama-nama yang penghuninya udah disiapkan jatahnya ke surga. Insya Allah Ibu Khadijah nyusul nanti. Ini nyusul ke surga, mau kan? Iya. Insya Allah, amin. Umi siapa namanya? Melati. Melati. Kenapa dinamakan Melati? Karena ketika beliau dikandung, pas mamah beliau lewat ke kuburan, bau. Alhamdulillah. Nah, Umi bercanda. Pertanyaan Ustaz. Sekarang yang pengen saya tanya cuma satu. Arti Muhammad itu apa? Langsung aja semua. Ayah, apa Umi? Arti nama Nabi Muhammad? Yang terpuji. Dapat satu, insya Allah. Kasih. Ini ada voucher. Ada voucher belanja. Ustaz, ini Ya. hadiah utama Ustaz. Sebentar. Nah, oke. Hadiah utama. Ini Ustaz, ya. Apa itu? Anduk. Oke. Siap, Ustaz yang nentuin ya siapa yang mau jawab tuh. Baik. Pertanyaannya. Nungguin ya. Ayo. Oke, baik. Pertanyaannya Ibu. Ya. Nabi Muhammad punya istri yang pertama namanya ya Khadijah. Pertanyaannya begini. Di manakah, di kota apakah ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan? Ya, Abwa. Benar, Ustaz. Betul sekali. Siapa itu? Masya Allah. Nih, Ya, hanya saya semua ya. tahu ini. Ibu maju ke depan, Masya Allah. Nggak apa-apa Umi. Kalau ini ibu saya ini, Umi kita Masya Allah. Bang Abdul plastiknya kasih. Ya, Umi, punten, nama Umi siapa? Neng apa? Neng Nurwenti. Neng itu adalah lagunya Ahmad Dhani. Neng nong neng neng nong neng 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 nong neng. Nurwenti, Nur cahaya. Wenti, Wen itu artinya kapan, Ti itu peniti. Jadi kapan ditusuk sama peniti. Ya Bu, Pak. Terima kasih Ibu Nur ya. Mudah-mudahan berkah. Selamat. Kalau nggak muat, nanti WA saya. Buat jamaah anak-anak Ustaz. Anak-anak, adik-adik, ayo. Pria. Ayo adik-adik, kalau adik-adik Al-Quran aja. Al-Fatihah terdiri dari berapa ayat? 7 ayat, betul. Pertanyaannya begini. Ini pertanyaan, siap-siap. Ini mahal, ini produk bagus banget. Adik-adik, pertanyaannya. Ya. Di FF kan pangkatnya ada 3. Aduh, yang paling atas pangkatnya apa? Grandmaster, hafal semua. Habis Grandmaster? Heroik, hafal semua. Habis Heroik? Oke, Diamond. Pertanyaannya, sebutkan 3 saja nama anak Nabi Muhammad. Sebutkan 3 aja nama anak Nabi. Ayo siapa? Sini. Siapa namanya? Sini. Siapa namanya? Galen itu artinya garuk. Galennya lensa. Galen. Sebutkan 3 saja nama anaknya Nabi. Qasim Abdullah Ibrahim. Kasih baju kokonya, kasih. Insyaallah Galen berkah insyaallah. Buat jamaah wanita Ustaz. Buat wanita secara umum masih ada lagi mushaf. Baik. Ada amplop, ada Al-Quran dari Haji Husni. Pertanyaannya, ada yang bisa nyebut? Ini belajar ceramah Bu ya. 1 sate 7 tusuk, diulang 5 kali cepat, nggak boleh salah. Ada yang mau? Ini Al-Quran. Jamaah wanita anak-anak, ayo. Ibu bisa? Oke, saya cepat. 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk. Coba Ibu. Tadi berani? 1 sate. Hah? 1 sate 7 tusuk. Ada yang berani? Ayo, ibu-ibu ya.
Bebas, jamaahnya siapa? Ibu-ibu, bapak-bapak. Ibu-ibu udah, ini sekarang siapa? Wanita yang anak-anak, ayo. Ayo sini, gak apa-apa. Ini Ustadz Mahal nih. Mau nih turun, ayo. Gampang. 1 sate 7 tusuk. Ulang 5 kali cepet, gak boleh salah. Ayo. Atau gini, ulang. Kepala kelapa, kepala kelapa. Ulang 5 kali. 1. Ayo ada, kamu aja. 1, 2, 3. Agak sedikit macet. 1 sate 7 tusuk. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. 1 sampai 7 tusuk, 1 sampai 7 tusuk, 1 sampai 7 tusuk. Ya, kasih satu hadiah. Keberaniannya luar biasa. Sama amplopnya aja, Bang Abdul, sama amplop. Jadi penceramah nanti ya, ikut aksi Indosiar ya. Jamaah bapak-bapak Ustaz. Bapak-bapaknya, bismillah. Baju koko. Pertanyaannya, surat apakah yang dianjurkan untuk dibaca setiap malam dan atau siang pada hari Jumat? Ayo, siapa? Pak Mustafa aja. Iya. Oh, siapa? Siapa? Bapak. Gak berlaku buat ustadz-ustadz ya. Siapa ada? Ya. Al-Kahfi, betul. Yang lebih tepatnya bukan Al-Kahfi bacanya, tapi Al-Kahf. Ya. Ustaz masih ada. Satu Di lagi. sini ada ketua RT. Ya. Jadi yang jawab tuh ketua RT saja. Oke. Ini nih, Baik. garis koko. Di sini. Pertanyaannya, ya, nomor berapakah dan tahun berapakah undang-undang Kemendagri yang berbicara tentang pengaturan RT RW? Ya, ada, ya. Undang-undang nomor 8 pasal 18 tahun. Ya, betul sekali. Ini baru Bapak RT yang mengetahui tentang HTN, hukum tata negara. Ustaz terakhir. Waduh, masih ada lagi. Buat anggota DKM. Masya Allah, anggota DKM. Baik. Ya, yang jawab anggota DKM semua. Ya, pertanyaannya, kalau ketua DMI sekarang kan Bapak Yusuf Kala. Ya, Dewan Masjid Indonesia. Ya, ini Dewan Masjid Indonesia. Ayo, ketua DKM. Pertanyaan saya, apa balasan buat orang-orang yang suka berinfak untuk membangun masjid? Mas Pak Takun. Ya, didengarkan. Ada mic yang nih. Ustaz, ini jawab Ustaz. Betul. Dibangunkan istana di surga. Jawabannya udah benar. Ini baru barangnya siapa? Barang siapa yang membangun masjid? Siapa yang membangun masjid akan dibangunkan sebuah istana di surga. Masya Keren-keren dia. Pertanyaan semua bisa terjawab. Tantangan demi tantangan bisa terjawab. Yang belum dapat hadiahnya cuma Pak Ustadznya doang ini. Kayaknya udah habis ini. Ya Ibu, alhamdulillah. Dan yang terakhir dari saya, ini mah dari saya benar. Saya mau ngasih hadiah saya. Tadi kan buat adik-adik yang tahfiz, sekarang buku buat ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau di saya paling pertama. Nama akun Instagramnya Fikri Habibullah Muharram. Ya, yang beruntung namanya saya panggil ke depan. FIKRI Fikri HABIBULLAHMUHARRAM. Ya, silahkan di follow di Instagram. Yang beruntung maju ke depan. Saya panggil namanya, pasti muncul di sini. Ya, udah. Yang paling pertama, ya, yang paling pertama Fikri FIKRI HABIBULLAH Muharram. Ganteng gak Bu? Di Instagramnya saya ganteng banget. Cuma aslinya gede banget, di sini dibilang mirip Narji. Udah belum? Enggak, kalau udah muncul di sini. Coba lihat akunnya. Kalau udah muncul, keluar namanya, nggak bisa bohong. Enggak, lihat aja. HP-nya liatin. Iya benar. Harusnya keluar nih. Hah? Lalu.
muncul ya? Oh iya, paketnya belum diisi. Gak. Baik. Oke. Oh muncul. Baik. Udah ya, udah follow semua ya. Saya panggil random, yang acak ya. Akunnya yang beruntung maju ke depan. Saya panggil nama akunnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tang ting tong yang dipanggil kakinya bun. Baik. Akun atas nama Siti Rohmah 1986. Ada? Alhamdulillah. Ibu maju ke depan. Bukunya satu boleh ya, satu ya, Afan. Ibu Siti Rohmah, silakan Ibu kalau mau bukunya maju ke depan. Nanti nitip aja Bapak MC, nanti dipercepat. Ibu di belakangnya ada nomor rekening Bu ya, cuma kasih tahu doang udah. Ya, Ibu kasih tahu doang. Insyaallah buat bapak-bapak yang mau bukunya, ibu-ibu yang mau silakan ke samping. Ini buku bisa jadi bahan buat anak-anak ibu belajar biar bisa ceramah kayak gini Bu. Memang gampang Bu megang mic kayak gini. Tadi saya udah ngomong sama Pak Ustadz barusan, sama Pak Husni ngobrol mic kayak gini, enteng emang, tapi megangnya Bu. Ibu jago ngobrolin, lagi makan seblak di warung Ponong situ. Ibu ngobrol, makan, ngomongin orang, paling jago. Bu gede banget sama dia. Kenapa emang Bu? Dia ya, sejak ada lewat di depan rumahnya, pasti dia omongin loh. Ah masa? Iya, aku tuh gak suka kalau ada orang ngomongin orang lain. Padahal dia kan lagi ngomongin orang lain itu. Ada, jago banget ngomongin orang lain. Kasih mikrofon 5 menit aja. Nah, anak-anak ibu harus dilatih juga supaya bisa berbicara di depan publik, insya Allah. Karena ini jadi skill. Belum ngatur bicara, ngatur lisan. Nah ini buku saya bisa jadi salah satu materi ceramah. Ceramah sekaligus bahan nasihat. Bisa untuk dibaca, bisa untuk dibacakan kembali. Nah, Ibu kalau mau, saya biasa jual tahun lalu Rp65.000. Tapi karena sudah balik modal, saya jualnya Rp50.000. Bukan untuk saya sepenuhnya, tapi untuk membantu jihad. Saya punya majelis, namanya Majelis Roha di Bogor. Itu untuk membantu perjuangan majelis. Ditambah saya juga mau maulid sekaligus mengundang Ustadz. Kalau ada waktu 12 Oktober malam ya, datang ke Bogor, ke Villa Mutiara Bogor. Nama komplek perumahan saya, majelisnya Majelis Roha. Di sana insya Allah ada pengajian sekaligus maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, enak tadi Bu ngenceleng. Saya mah nggak berani Bu ngenceleng, takut jadi fitnah Bu. Ya, jadi udah jualan buku aja untuk bantu perjuangan majelis. Masa Ustadz ngenceleng kayak gini kan nggak enak. Ya kalau mau udah tinggal tanya nomor rekening aja udah selesai. Hey Ibu, terima kasih. Jazakumullah khairan kasir. Saya juga nggak sesuai kontrak. Baik, karena sudah menjelang waktu zuhur, kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma asil akibatana fil umuri kulli wa ajirna min khizyi dunya wa adhabil akhirah. Allahumma barik li ahli hadha sakan wal mantiqah fi perumahan Villa Melia ya Allah, wa barik hadzal masjid an-nur wal qa'imin alaih, wa barik kullu man shalla fihi wa ta'allama fihi wa tadarrasa fihi, waj'al kullu ahlihi min ahlil jannah min ahli ashabil yamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك غفور رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. Terlalu ya wasi'al karami semua. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma ya Allah, diangkat tangannya lagi Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Diangkat tangannya semuanya. Ke depan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Ya, yang mau buku langsung ke depan. Ke Pamulang lewat Ciputat. Cakep. Jadi, Ustaz mau pulang siapin berkat. astagfirullahaladzim. Sakit pinggang perut melilit. Cakep. Yang sembuh makanin nanas. Cakep. Doain pulang maulid utangnya pada lunas. Amin.